Alhamdulillah wa kafa summa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat Allah, atas segala karunia Allah, atas segala kasih sayang Allah. Mudah-mudahan nikmat Allah, karunia Allah, kasih sayang Allah selalu Allah tambah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selawat bertangkaikan salam, tak bosan dan jangan pernah bosan. Mari senantiasa kita hadiahkan kepada penghulu alam, habibuna wa nabiyuna wa syafi'una Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita cinta, sayang kepada Rasul, mengamalkan sunnah Rasul dan berselawat kepada Rasul, kelak kita mendapatkan syafaat Rasul dan masuk surga bersama Rasul. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Alhamdulillah, sekarang kita telah masuk bulan Ramadan. Kemudian bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa. Di antara keistimewaan bulan Ramadan itu ialah keberhasilan seseorang ketika melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Di sini ada indikator keberhasilan seseorang ketika melaksanakan puasa. Di antaranya bertakwa. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an yang kami bacakan tadi, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kalian, kata Allah, berpuasa. Untuk apa berpuasa? La'allakum tattaqun. Pasti kalian akan menjadi orang bertakwa. Orang bertakwa adalah orang yang istimewa. Derajat yang paling tinggi adalah derajat takwa di sisi Allah. Allah berikan keutamaan orang-orang bertakwa di dalam Al-Qur'an sebagaimana Allah jelaskan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa, kata Allah, yaj'al lahu makhraj. Allah berikan seluruh problem, seluruh masalah, seluruh kesusahannya makhraj, jalan keluar dimudahkan Allah. Seluruh, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berkeluarga, berjiran tetangga, bahkan bernegara, seluruh dimudahkan. Yang lebih indahnya lagi dengan bahasa Allah, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah beri rezeki yang tidak disangka-sangka. Tidak disangka saja Allah beri, bagaimana dengan disangka? Bagaimana dengan yang diusahakan? Bagaimana dengan yang dikerjakan? Yang tidak disangka diberi, apalagi yang disangka, yang diusahakan, yang dikerjakan, pasti dan pasti itu diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi timbul pertanyaan, banyak orang puasa kok nggak dapat ini takwa? Kok tidak menjadi orang bertakwa? Bahkan na'udzubillah min dzalik, ada yang semakin hari semakin jauh kepada Allah. Bahkan orang puasa kadang-kadang masih suka sombong, ria, dengki, dan seterusnya dan seterusnya. Padahal kata Allah tadi, la'allakum tattaqun. Dia menjadi orang takwa. Itu berarti ada yang tidak beres dengan puasanya. Jangan-jangan, mohon maaf, puasanya tidak mendatangkan pahala. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyami illa ju'i wal atas. Betapa banyak manusia yang puasa tapi tak dapat pahala puasa, illa ju'i wal atas, kecuali lapar dan dahaga, enggak dapat pahala. Ibarat bekerja tak dapat upah. Padahal pahala puasa luar biasa. Dalam hadis sahih
Nabi bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu lahu min nari jahannam mi'ata am." Orang yang puasa betul-betul dia puasa karena Allah, maka Allah jauhkan orang itu dari api neraka 100 tahun perjalanan. Kita tahu dari sini ke Mekah 8 jam 45 menit. Dari sini ke Malaysia 40 menit kurang lebih. Dari sini ke Jakarta tidak sampai 1 jam. Dari Jakarta ke Solo enggak sampai 1 jam. Ini Allah jauhkan jauh 100 tahun perjalanan dari neraka. 1 hari puasa yang betul-betul karena Allah. Jauh dengan neraka itu berarti dekat dengan surga. Bayangkan kalau sampai 30 hari kita puasa betul-betul karena Allah. Dipastikan orang itu tidak bakal masuk neraka Allah. Artinya dia dipastikan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kata Nabi, banyak orang puasa tetapi enggak dapat pahala puasa. Kenapa? Di antaranya yang menghilangkan pahala puasa al-kadzib, berbohong. Ditanya, "Pak, di mana, Pak?" "Bapak di rumah." "Enggak, Ustaz. Saya di luar rumah." "Bapak di kota?" "Enggak, saya di luar kota." Ini ketika dia puasa di bulan Ramadan, hilang pahala puasa. Yang kedua yang menghilangkan pahala puasa, namimah, mengadu domba. Orang kompak datang pihak ketiga, enggak kompak lagi, enggak akur lagi, enggak cakapan. Ketika puasa hilang pahala puasa. Kemudian sumpah palsu, disumpah, kemudian dia khianati itu sumpah. Ketika dia puasa hilang pahala puasa. Yang keempat yang menghilangkan pahala puasa diantaranya al-ghibah, menggibah. Maka ibu bapak yang dimuliakan Allah, andai kata ada orang menggibah kita di bulan Ramadan, kita tidak perlu marah. Kalau bisa kita datang ke rumahnya, kita ketuk pintunya, "Assalamualaikum. Ada apa, Pak?" "Alhamdulillah saya hari ini gembira sekali." "Kenapa Bapak gembira?" "Tadi saya dengar Bapak menceritakan aib saya. Saya senang Bapak ceritakan aib saya karena pahala Bapak pindah kepada saya. Saking senangnya saya bawakan ini mie balap 2 bungkus." Bisa kira-kira pemeriksa yang budiman? Setelah itu kita pun pamit kepadanya. "Terima kasih telah menggibahku. Ini bukaan puasa untukmu. Besok Wak ceritakan aib saya lagi ya." Diceritakan lagi, "Oh semalam si Polan datang, saya ceritakan dia kasih saya mie balap." Ketika itu datang kita kembali ke berikutnya, hari keduanya, dia bilang, Wak masih menceritakan aib saya senang. Hari ini bukan mie balap saya bawa hari ini roti." Besok dia ceritakan lagi. Hari ketiganya jangan roti dibawa. "Apa Pak yang dibawa?" "Bawakan roti." "Untuk apa ini?" "Oh, untuk bangun sekolah." Insya Allah. Itulah artinya puasa. Banyak orang puasa hilang pahala puasa. Kemudian apalagi yang menghilangkan pahala puasa? An-nazru bis sahwat, melihat dengan gelora syahwat. Kita di rumah kita mohon maaf, istri kita terbuka auratnya, senang, suka, ada gelora dari syahwat itu, maka ketika puasa hilang pahala puasa. Bagaimana pula ketika kita melihat istri orang, na'udzubillah min zalik, hilang itu pahala puasa. Maka disinilah rahasia di antara kita yang harus banyak-banyak i'tikaf di masjid, yang sebagaimana dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah di antara yang menghilangkan pahala puasa. Andai kata kita insya Allah ketika kita puasa tidak berbohong, tidak mengadu domba, tidak sumpah palsu, tidak menggibah, tidak melihat dengan syahwat, ini bisa kita lakukan dan insya Allah kita betul-betul berhasil dalam puasa, mendapat pahala dari Allah dan mendapatkan keutamaan dan gelar dari Allah, takwa. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa dan pahala puasa kita bisa kita bawa menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kedar demikian, kurang dan lebih dan kurang kami mohon maaf kepada pemirsa keseluruhannya dimanapun berada, dan kami akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.